Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari izin memperkenalkan diri. Saya Asyanda Ilyas Nadia Haryadi, kemudian Elisa Zulianti, yang ketiga ada Salma Fairi Zahra, yang keempat Sofani Dayunita Yusuf, yang kelima Yuriska Sahra Jusdianata. Di sini kami bertujuan untuk mempresentasikan tugas kelompok dengan teknik draping menggunakan kain bermotif. Selanjutnya, di sini kami ada sumber inspirasi dari dress 1. Dress ini menggunakan sumber inspirasi dari pakaian dan properti Taris Kapur Sirih. Draping mengambil sumber inspirasi Taris Kapur Sirih adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Tarian ini termasuk jenis kain tarian penyambutan dan biasanya ditarikan oleh penari wanita. Di sini ada detail sumber inspirasi. Yang pertama yaitu bentuk busana menyerupai seperti selendang. Di sini tampak terlihat di gambar 1, selendang menyerupai bentuk draping yang kami buat, yaitu melengkung dan ditarik ke bagian atas, kanan, dan kiri. Kemudian ada bentuk busana yang menyerupai seperti pita dan terinspirasi dari selendang yang dipakai. Yang ketiga ada kain bermotif, yaitu kain sarung songket Taris Kapur Sirih dengan motif aras vertikal menyerupai desain draping yang kami buat. Kemudian ada bentuk bunga teratai yang ada di tengah busana, terinspirasi dari bentuk bunga yang ada pada mahkota yang dipakai penari tarian Kapur Sirih. Kemudian selanjutnya di sini ada bentuk busana menyerupai seperti draping atau drapery berlipat-lipat menyerupai kain selendang yang ditarikan bagian kanan dan kiri. Kemudian ada bentuk busana bagian bawah menyerupai seperti properti yang penting dari Taris Kapur Sirih dengan siluet segitiga terbalik. Kemudian yang terakhir ada properti ikat pinggang yang dengan dengan kain kami pakai yang emas bermotif yang dipakai. Selanjutnya ada analisa desain atau model. Di bagian sini ada gambar bagian depan dan tampak bagian belakang. Dress ini adalah style eksotik dramatik, pola teknik draping, desain simetris tanpa lengan, panjang dress mata kaki, memakai kain satin bermotif batik dan daun emas, dress pas badan, bagian rok menjuntai draperi, memiliki hiasan bunga pada bagian tengah muka, dress dibuat dari batas atas dada, dan panjang dress bagian depan lebih panjang dari bagian belakang. Adapun langkah-langkah untuk membuat model drapery ini, yaitu ada alat dan bahan yaitu jarum pentul, kain motif satin, dan manekin. Selanjutnya, di sini desain 1 ada langkah-langkahnya. Saya akan membacakan 1-3. Yang 1 adalah bentangkan kain bermotif yang telah dipilih, kemudian cari bagian tengah kain. Kedua, letakkan tiap bagian sisi kain yang sama, panjang dan sesuai agar bagian tengah muka bisa bertemu dengan bagian tengah kain dan berikan jeda. Yang ketiga, samakan tinggi dari bagian kanan dan kiri kain, kemudian pentulkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nida. Baik, di langkah berikutnya yaitu langkah keempat adalah ratakan bagian sisi yang sudah dipentul, kemudian pentulkan di bagian tengah kain. Nah, terus selanjutnya bawa bagian sisi kain ke arah belakang, kemudian pentulkan. Dan di langkah ke-6 yaitu lipat bagian tengah muka kain yang tadi bersisa menjadi sama panjang, dibentuk sesuai dengan gambarnya.
Selanjutnya di langkah ketujuh, ulirkan atau diputar di bagian tengah kain yang tadi, di bagian tengah muka, ke arah gerak jarum jam sehingga membentuk bentuk bunga. Setelah terbentuk bentuk bunganya, di langkah ke-8 yaitu dipentulkan. Nah, di bagian sisi kain yang tadi sudah dipentul, itu kemudian dipertemukan di bagian belakang kain. Lalu selanjutnya di langkah ke-10 yaitu lipat sedikit bagian ujung kain, kemudian pentulkan bagian belakang kain atau tempat bertemunya kain. Terus di langkah ke-11, di situ dapat terlihat dari gambar dibentuk layer atau dibentuk lipatan drapery dan ketiga lipitan dari bagian depan menuju ke bagian belakang, tepatnya di bagian ketiak, kemudian dipentulkan. Lalu langkah selanjutnya yaitu langkah ke-12, yaitu bawa sisi layer kain ke bagian belakang, kemudian pentulkan. Lakukan hal yang sama pada sisi satunya. Lalu langkah berikutnya yaitu langkah ke-13, ambil bagian ujung bawah kain yang tadi disematkan ke belakang. Kemudian di langkah 14-nya, selipkan ujung kain tersebut ke bagian tengah muka. Ini ketika membentuk bunganya. Lalu dipentulkan lagi dan lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Terus di langkah ke-15, satukan pen, sematkan pentul di tengah-tengah untuk membentuk lipatan. Selanjutnya yaitu di langkah ke-16, bentuk lipatan draping dari bagian tengah busana, kemudian bawa layer ke arah samping dan pentulkan. Di langkah ke-17, rapikan bagian tengah kain, dan di langkah 18, langkah berikutnya, lakukan juga pada bagian sisi sebelahnya, kemudian rapikan dan sesuaikan lipatan drapery kanan dan kiri agar seimbang, dibentuk sesuai gambar. Lalu selanjutnya, bentuk lipatan draping lagi dari bagian tengah pen, kemudian pentulkan ke bagian sisi. Lalu langkah berikutnya, di langkah 20, lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya. Di langkah ke-21, rapikan dan sesuaikan lipatan draping yang sudah dibuat agar sama antara kanan dan kiri. Jadi dibentuk secara seimbang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Elisa. Berikut ini ada hasil dari dress desain yang pertama, tampak depan, tampak sisinya, dan tampak belakangnya semuanya secara simetris. Selanjutnya, ada desain dan sumber inspirasi untuk dress 2. Bentuk dress 2 ini terinspirasi dari bentuk pakaian Yunani kuno, mengikuti sumber inspirasinya yaitu salah satu dewi kepercayaan orang Yunani, yaitu Dewi Demeter. Dewi Demeter merupakan dewi dengan peran yang begitu penting bagi kelangsungan hidup bumi. Ia merupakan dewi panen, agrikultur, dan kesuburan. Hal ini digambarkan oleh desain kain yang digunakan, yaitu motif bunga-bunga kecil dan bentuk rancangan desain yang langsai yang jatuh pada bagian lengan dan belakang busana, memberikan kesan air terjun dan keagungan. Next. Selanjutnya ada analisa desain model. Yang dress 2 ini terdapat pola teknik draping, desainnya asimetris, menggunakan lengan tali pada bagian kanan, panjang dress mata kaki, memakai kain satin berwarna putih bermotif bunga, memiliki aksen krut pada bagian sisi depan, belakang, dan lengan, dress pas badan. Next. Selanjutnya ada langkah pembuatan. Terdapat alat dan bahannya yaitu kain satin bermotif bunga, jarum pentul, dan juga manekin. Lanjut. Langkah pertama yaitu sematkan kain pada bagian bahu kanan, lalu buat menyerong ke bagian sisi kiri, lalu sematkan kembali dengan jarum pentul. Next.
Langkah kedua yaitu sematkan jarum pentul pada bagian dada tengah muka manekin untuk menjaga agar kain tidak turun. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu sematkan jarum pada bagian bahu manekin dan juga pada bagian sisi kiri manekin. Ulangi langkah tersebut, membentuk kerutan atau juga bisa lipit bebas, sambil merapikan juga bagian tengah muka. Next. Langkah keempat yaitu untuk membentuk lengannya, ambil sedikit demi sedikit kain yang jatuh pada garis bahu dan sisi sambil dikerut lalu disematkan dengan jarum pentul. Di next. Selanjutnya langkah kelima, buatlah kembali beberapa lipit yang disematkan pada bagian sisi kiri manekin. Lalu jangan lupa untuk selalu menyematkan dengan jarum pentul. Lalu langkah keenam, untuk bagian belakang dari bahu kanan buatlah kerutan yang lalu disematkan dengan jarum pentul untuk menjaga-jaga agar kerutan tersebut tidak bergeser. Di next boleh. Langkah ketujuh, melanjutkan langkah keenam. Kerutan yang sebelumnya sudah disematkan, kembali disematkan pada bagian bawahnya atau sedikit di atas lingkar pinggang. Langkah 8, setelah menyelesaikan langkah 7, ambil kain pada sisi sebelahnya, lalu sematkan dengan pentul di bagian tengah belakang. Atur kain sambil menyematkan dengan pentul agar hasil terlihat rapih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, langkah ke-9, buat lengan menggunakan kelebihan kain di bagian lengan dengan membuat model lengan sekali dengan cara menyematkan kelebihan dengan bagian sisi, setelah itu rapihkan bagian sisi pinggang. Langkah ke-10, pertemukan kain bagian depan dan belakang sisi, setelah itu sematkan dengan jarum pentul dari dalam. Oke, next. Langkah ke-11, kembali buat lekukan atau lipit yang diarahkan ke sisi kiri lalu sematkan dengan jarum. Oke, next. Langkah ke-12, bentuk sebuah lekukan dari pinggang kanan ke sisi panggul kiri atau sedikit di bawah lengan lalu sematkan dengan jarum. Oke, next. Langkah ke-13, langkah terakhir yaitu kembali membuat lekukan atau lipit dengan menarik ke kain ke sisi kiri lalu sematkan dengan jarum. Oke, next. Ya, ini adalah hasil dari dress kedua, desain kedua, ada tampak depan, tampak sisi, dan tampak belakang ya. Oke. Next. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.